Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang telah mengkaruniakan kepada kita iman dan Islam, yang dengannya kita menjadi faham orientasi kehidupan kita, bahwa kita diciptakan bukan semata-mata untuk tinggal dan menikmati kehidupan dunia, tapi kita diciptakan oleh Allah untuk kehidupan yang lebih abadi, kehidupan yang lebih kekal, kebahagiaan dan kesenangan yang jauh lebih nikmat daripada kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat di dalam surga sebagai orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah marilah kita senantiasa menunjukkan komitmen kita di dalam mengamalkan Islam, di dalam menampakkan hakikat keimanan dalam kehidupan kita, dengan senantiasa merawat iman dan Islam ini dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, termasuk diantaranya dalam suasana ibadah Jumat seperti ini, marilah kita jadikan sebagai ibadah terbaik kita kepada Allah. Oleh karena itu khatib menghimbau kepada seluruh jamaah, mari sejenak kita fokus khusyuk kepada Allah, lupakan dan tinggalkan sejenak seluruh urusan dunia kita. Bagi jamaah yang masih memegang alat komunikasi, silahkan untuk disimpan untuk sementara waktu sampai dengan sholat Jumat selesai dilaksanakan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sungguh setiap kalimat yang kita ucapkan akan diuji hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya." Beliau mengatakan, sungguh telah merasakan lezatnya keimanan seseorang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah kepadanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu wa hina yumsi thalatha marrat." Barang siapa di pagi hari dan sore hari dia membaca sebanyak 3 kali, yaitu kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, maka kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu,
maka telah menjadi haknya atas Allah, Allah akan meridhai dirinya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karena itulah seorang mukmin tidak pernah berhenti lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di pagi hari maupun di sore hari, bahkan setiap waktu, baik dalam keadaan berdiri, dalam kondisi duduk ataupun berbaring. Ia senantiasa mengingat kepada Allah, bertafakkur tentang ciptaan-ciptaan Allah. Di antaranya adalah zikir yang diajarkan Rasulullah SAW, atau yang biasa kita kenal dengan al-ma'thurat, zikir-zikir yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Hal itu dikarenakan seorang mukmin adalah pribadi yang senantiasa mengingat Allah. Sementara orang-orang munafik adalah orang yang sangat sedikit sekali mengingat kepada Allah. Dan ketika kita membaca zikir yang khatib bacakan di awal tadi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, maka setiap kalimat zikir yang kita ucapkan harus memiliki hakikat yang kita buktikan di dalam amal perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karenanya siapapun yang mengikrarkan aku ridho Tuhan, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, raditu billahi rabba, maka hendaknya ia komitmen dengan merasakan ridho, rela, ikhlas dalam menerima seluruh ketetapan, seluruh takdir Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, meskipun kadangkala takdir Allah itu terasa pahit. Namun seorang mukmin tentu meyakini bahwa segala macam ketetapan dan takdir Allah pasti membawa kebaikan di dunia, juga membawa kebaikan di akhirat. Seorang mukmin yang meyakini dan ridha Allah sebagai Tuhannya, maka hendaknya ia senantiasa merasa puas atas setiap rizki yang Allah berikan kepadanya, berapapun jumlahnya, karena dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemberi rizki, ia berhak melapangkan rizki siapapun di antara hamba-hambanya, dan ia juga mampu untuk menyempitkan rizki siapapun di antara hamba-hambanya. Seorang mukmin yang ridho Allah sebagai Tuhannya, maka hendaknya dia buktikan dengan senantiasa mentaati perintah-perintahnya, komitmen dengan melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya kepada Allah, serta menjauhi berbagai macam perkataan ataupun perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga seorang mukmin yang ridha Allah sebagai Tuhannya, maka ia pasti bersabar atas setiap ujian yang ia hadapi dalam kehidupan, dan ia pun berusaha untuk bersyukur atas setiap kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Seorang mukmin yang ridha Allah sebagai Tuhannya, ia senantiasa merindukan perjumpaan, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ah." Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun pasti senang bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak sudi bertemu dengannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian seorang mukmin yang ridha Islam sebagai agamanya, maka hendaknya ia membuktikan ucapannya dengan senantiasa mengagungkan syiar-syiar agama Islam, dan senantiasa bersungguh-sungguh untuk menegakkan Islam itu dalam kehidupannya, menjadikan Islam sebagai gaya hidupnya, dalam tutur katanya, dalam berpakaiannya, di dalam pilihan makanannya, di dalam berbagai macam aktivitas kehidupannya.
ia berbangga diri memiliki identitas sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, dan dia pun senantiasa khawatir, dia takut kalau nikmat Islam itu sewaktu-waktu dicabut dari dalam hatinya. Karena itulah dia pun senantiasa berusaha untuk meningkatkan pengetahuan Islamnya. Ia hadir di majelis-majelis ta'lim, ia berguru kepada orang-orang alim, dia mencintai dan menghormati para ulama. Ia pun menjadikan sesama orang Islam sebagai saudara yang dia cintai, yang dia hormati. Ia berusaha menunaikan hak-hak mereka dan menjauhi berbagai macam perbuatan yang dapat menyakiti dan menzalimi saudaranya. Dan ia pun bersikap tegas kepada orang-orang yang membenci Islam, kepada orang-orang yang memusuhi Islam. Dan ia pun menjadi orang yang rela mengorbankan apapun demi tegaknya agama Islam di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, seorang mukmin yang ridha Nabi Muhammad sebagai Nabi Allah dan utusan Allah kepadanya, maka hendaknya dia buktikan ucapannya itu dengan senantiasa meneladani pribadi dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya ia senantiasa mengamalkan syariat Nabi Muhammad, berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya, berusaha keras untuk mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, demikianlah setiap ucapan yang kita ucapkan dengan lisan kita perlu kita buktikan hakikatnya. Sebagaimana suatu hari sahabat Harithah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul pun bertanya, "Kaifa asbahta?" Bagaimana kabarmu pagi ini wahai Harithah? Maka Harithah pun menjawab, "Asbahtu mu'minan shadiqan." Dengan penuh percaya diri dia mengatakan, "Pagi hari ini ya Rasulullah, kabarku dalam kondisi beriman dengan keimanan yang benar." Maka Rasul pun kemudian mengatakan, "Perhatikan apa yang kamu katakan, maka setiap perkataan itu perlu diuji hakikatnya. Maka apa hakikat daripada keimananmu?" Maka dia pun mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah jadikan diriku ini menjauhi dunia sejauh-jauhnya, lalu berusaha mendekati akhirat dengan mengisi malamku dengan ibadah-ibadah kepada Allah, lalu aku mengisi siangku dengan berpuasa di jalan Allah, lalu pun aku melihat seolah-olah arasy Allah begitu tampak jelas di hadapanku. Aku pun seolah-olah melihat penduduk surga saling mengunjungi satu sama lain, sebagaimanapun aku seolah-olah melihat penduduk neraka tersiksa berteriak-teriak di dalam api neraka." Maka Rasul pun mengatakan, "Absarta, sungguh engkau telah faham dan membuktikan hakikat keimananmu, falzam, maka komitmenlah dengan keimanan tersebut." Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan sebagai seorang muslim kita tidak sekedar menjadi seorang muslim yang tertulis dalam identitas kartu kependudukan, namun kita pun membuktikan keislaman kita dalam ucapan kita, dalam ibadah kita, dalam akhlak kita. Karena setiap ucapan kita pasti kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وزمان. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على اليهود الغاصبين وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وأطعم جوعاهم يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.